teman-teman PES TV, sekarang kita lagi ada di Saint Farm, tempat seru yang bukan cuma buat liburan, tapi kita bisa belajar tentang peternakan, pertanian, dan produk lokal. Yuk ikutin aku! Nah, Saint Farm ini ada di Jalan Sukamala, Kecamatan Ujung Berung, di Kota Bandung. Tempat ini juga mengusung konsep yang ramah untuk anak dan keluarga. Di sini ada kandang ayam, beserta kandang kelinci dan dombanya juga. Selamat pagi, Prof. Boleh saya namanya sebentar? Ya. Kalau di forum ini pakai alat-alat apa aja? Untuk sorghum ya? Ya. Nah, baik. Ini ada mesin untuk pengepres batang sorghum ya. Nanti diambil niranya dari sini sebagai bahan baku gula sama bioetanol. Jadi dipres di sini ada. Jadi batangnya kita pres di sini, nanti niranya ditampung dan diolah. Untuk batangnya, nah kalau untuk bulir nanti ke sini deh. Nah, bulir setelah dirontokkan baru disosok di sini. Jadi kupas kulitnya. Biji-biji sorghum itu dikupas kulit, jadilah beras. Beras sorghum namanya. Nah, dari beras sorghum ini sekitar 3-4 kali nyosoh lah ya, udah cukup. Nah, baru dedaknya nanti keluar untuk pakan ternak. Dedaknya untuk pakan, dan dedaknya banyak orang yang menunggu nih. Kalau kita lagi proses produksi, banyak para masyarakat di sini menunggu dedaknya karena ini bagus untuk ayam ya. Mereka pakai untuk ayam, untuk bebek dan sebagainya dedaknya. Nah, nanti berasnya kita olah jadi tepung. Nah, ini mesin penepung. Nah, penepung kita olah jadilah tepung seperti tepung terigu lah ya. Ini buat tepung. Nah, di sini juga ada limbahnya. Itu juga diminta oleh para masyarakat. Ya, hasil sampingnya lah dari tepung itu ada, juga ini diminta. Dan setelah jadi tepung, kita ke mesin prebator screen, ini penyaring, biar tingkat kehalusannya lebih bagus, jadi lebih lembut lagi gitu. Nah, itu yang diharapkan oleh para konsumen UMKM. Kan ada suka bikin kue ya, bolu, roti, macam-macam lah, kirim sup. Nah, ini mereka dari sini. Nah, kualitasnya tepung yang ada di camp ini ada lebih bagus daripada yang ada di pasaran, karena kita ada beberapa tahap proses. Jadi setelah jadi tepung sudah. Nah, kita setelah jadi tepung kita masuk ke proses penyaringan. Nah, dari sini akan bedalah hasilnya, itu bagus ya. Kalau tanam dan panen di tempat ini tuh kapan aja? Nah, ini kita biasanya nanam itu di akhir masa musim hujan, sekitar bulan Maret lah ya. Kita tanam agar masuk ke musim kemarau itu kita panen. Itu yang bagusnya. Tapi kita coba kemarin di musim hujan kita tanam. Bagus juga sih, cuma dari produktivitasnya agak sedikit kurang. Nah, kita hindari adanya burung dan sebagainya ya. Nah, ini dalam 1 tahun itu kita 1 kalinya tanam, tapi 3-4 kali panen. Nah, hanya 1 kali tanam, 3-4 kali panen dalam 1 tahun gitu. Itu kelebihan sorghum. Gitu. Kalau kendalanya apa aja nih? Nah, kendalanya itu hanya hama burung. Jadi ketika burung ini banyak, nah kalau luasan lahannya luas, puluhan hektar, nggak terlalu masalah. Kalau di sini kan masih sedikit, jadi agak riskan oleh burung. Gitu. Apalagi ketika panen padi berhenti, nah, burung itu kan larinya ke sorghum. Karena biji sorghum ketika masih muda itu senang burung itu. Ya, dan burung ini sehat-sehat juga gitu. Hampir semua burung suka ke biji sorghum yang masih muda gitu. Ya. Kalau buat harapan kedepannya untuk apa? Nah, harapan kami memang sorghum ini bisa banyak dikenal oleh masyarakat luas. Sekarang ini masih terbatas.
Nah, orang belum banyak tahu manfaat dari sorghum itu sendiri ya, karena sorghum ini kan multi produk, artinya bisa untuk pangan, bisa untuk pakan, bisa untuk pupuk dan bisa untuk energi. Energinya juga banyak, bisa bioetanol, bisa briquette atau charcoal, bisa wood pellet dan sebagainya. Untuk pupuk cairnya bisa kita manfaatkan juga untuk para petani, sehingga petani tidak tergantung kepada pestisida atau pupuk-pupuk kimia yang lainnya. Itu harapan kami, dan produknya ini menyehatkan. Pertama, produk tepung itu adalah non gluten, artinya bagus untuk yang diet atau yang punya autis. Nah itu ya, bagus. Si sorghum ini bisa disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Pingin kalau kue tuh cookies apa, rasa apa dan sebagainya. Kemudian kalau untuk gulanya itu bagus, indeks glikemiknya rendah, aman bagi yang punya penyakit diabetes. Dan kelebihannya lagi, tidak ada aftertaste. Kalau pemanis sintetis yang lain yang untuk punya diabetes suka ada rasa nggak enak kan di lidah. Nah di sini nggak, rasanya luar biasa lah. Jadi lebih manisnya juga, ada gurihnya gitu ya. Niranya juga masih bisa diminum segar gitu. Itu harapan kami ya, memang ini banyak masyarakat dan para petani juga ikut sejahtera ya dalam hal pengembangan sorghum ini. Udah cukup deh ya tadi tentang proses. Nah kalau ada yang lebih lanjut lagi, bagaimana cara menanam, bagaimana cara pemeliharaan, nanti saya kenakan dengan petani kita. Beliau ini sudah paham betul tentang budidaya sorghum. Ada namanya Pak Odon ya. Nanti saya perkenalkan. Kebetulan Pak Odon ini lagi ada di kebun sorghum nih, ya bisa boleh dilihat ke sana. Nah dek, nih kebetulan ada Pak Odon ya, ada petani. Yuk saya kenalin dulu ya. Sini deh, sini. Nih Pak Odon, selamat Pak Odon. Nah ini Pak Odon, petani yang ada di kami ya. Silakan Ade bertanya sama beliau bagaimana cara penanamannya ya. Ya. Saya ada keperluan lagi yang lain. Oke. Ya, terima kasih ya. Yuk. Saya dipanggil Odon, kalau nama asli Ramdan. Oh iya. Kalau pengalaman Bapak di sini gimana? Kalau saya di sini sebagai pengelola lahan, biasanya ini pemilik dinas semua lahannya. Jadi saya dipercaya oleh dinas mengelola lahan, gitu, yang sebagai koordinator. Bapak kalau di sini pernah nggak gagal panen gitu? Kalau tanaman kalau sorghum kebetulan udah 3 kali belum pernah gagal. Kalau sorghum tahan hama dan penyakit. Tantangannya apa aja kalau di sini? Kalau di sini tantangannya berhubung ini baru konvensional, jadi ngajak petaninya agak susah. Jadi biasanya tanam padi disuruh tanam sorghum agak susah. Cuman yang di sini dikelola yang pengairannya kurang. Jadi kayak lahan yang kering, kurang air, bisa ditanami sorghum. Kalau yang produktif khusus padi ini termasuk lahan abadi gitu. Seharusnya harus terus padi terus ini. Jadi untuk lumbung pangan kebutuhan dinas, kebutuhan warga Kota Bandung sebagian gitu. Contoh-contoh sorghum yang di bawah, terus ada yang dari BRIN tapi udah penelitiannya udah selesai. BRIN penelitiannya tentang kadar gula BRIN. Terus umur panen biasanya setelah tanam itu umurnya 120 hari bisa panen. Ya. Kalau panen di sini ada apa aja, Pak? Kalau panen yang rutin padi, yang tanamannya. Kalau ikan ini khusus dibagikan ke kelompok, jadi nggak sampai ikan konsumsi gitu. Nah, kita udah di kebunnya nih, Pak Don. Buat sorghum yang bagus dan baik itu seperti apa? Dilihat dari penampilan dulu, dari fisiknya. Kalau fisiknya batangnya besar, kokoh, terus bulirnya kalau dari bulir biasanya gede, banyak, atau apa bulirnya berbentuk kerucut. Jadi kalau ini mah udah 4 kali ini udah nggak dipelihara lagi. Nanti kita di atas ada
sorghum yang baru nanam yang siap panen. Nah, kita udah sampai lagi nih. Sorghum yang bagus dan udah siap dipanen. Ya, contohnya seperti ini, kalau batangnya kokoh, ini agak besar, terus bulirnya padat, gede. Kenapa dipakai kresek? Ini untuk menghindari hama burung. Jadi kalau lahan sempit, luasannya kurang dari 10 hektar, biasanya suka burung. Jadi habis sama burung di acak-acak gitu. Dimakan jarang, tapi rontok semua. Jadi plastikin ya? Iya, biasanya dulu mah pakai jaring. Berhubung ini sedikit, jadi tanggung, jadi pakai. Tapi udah pakai plastik ini jadi aman? Aman ya. Kalau contohnya yang nggak pakai plastik kayak gini tuh, hancur, jadi hitam semua habis. Oh, iya. Per tahun tuh panennya berapa kali, Pak? Bisa 3 kali panen, jadi 1 kali tanam bisa 3 kali panen. Jadi umurnya cuman 120 hari paling lama. Jadi dari nabur biji sampai 120 hari. Jadi dipangkasnya disisain kira-kira 1 jengkal. Dipangkas, nanti tumbuh lagi. Kalau arahan baik, dipupuk lagi, pasti optimal. Jadi, bukan cuma tempat wisata, Savvy Farm juga bisa jadi tempat edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Seru, bermanfaat, dan pastinya ramah lingkungan.